Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang analisis data menggunakan aplikasi WPS Sheet. Bagaimanakah cara membuka aplikasi WPS Sheet? Saya anggap kalian semuanya menggunakan Windows 10. Standar membuka aplikasi WPS Sheet diawali dengan klik tombol Start bendera Windows di pojok kiri bawah. Ketika sudah muncul kotak menu, maka silahkan digeser ke bagian bawah. Carilah folder WPS Office. Letaknya ada di bawah folder WPS Office. Silakan diklik folder tersebut, kemudian di dalam folder itu ada WPS Office, silahkan diklik satu kali. Ini adalah tampilan antarmuka WPS Office yang terdiri dari beberapa aplikasi antara lain Docs, Slide, Sheet, PDF, dan lain-lain. Karena akan mempelajari WPS Sheet, maka silahkan ditekan pada pojok kiri ada ikon dengan simbol S, di bawahnya tertulis Sheet, atau yang versi lama mungkin saja tertulis WPS Spreadsheet. Silahkan dipilih WPS Spreadsheet atau Sheet. Setelah diklik, maka pilih saja di bagian atas itu ada 3 tombol, blank, open, create from template. Pilih saja yang blank. Ini adalah tampilan WPS Sheet yang akan digunakan untuk menganalisis data. Sebelum menggunakan aplikasi ini, maka perlu dikenal terlebih dahulu masing-masing fitur yang ada di WPS Sheet. Diawali dari bagian yang paling atas, di sini tertulis Books 1. Artinya ini adalah file yang pertama. Jadi secara default standarnya WPS Office itu dia akan menuliskan bahwa ini sebagai buku yang pertama. Tetapi nama ini nanti bisa diubah sesuai dengan keperluan. Sekarang geser ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada deretan menu. Ada Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, Tools, Smart Tools Box. Ini dinamakan dengan baris menu atau menu bar. Jika ditekan, maka akan muncul submenu. Di dalamnya itu ada menu apa saja, ada sub perintah. Ketika home ditekan, maka di sini muncul di bagian bawah. Di sini bagian bawah ini namanya adalah pita atau ribbon. Pada menu home itu memiliki submenu, ada format painter, paste, ada copy, dan sebagainya. Di sini untuk memformat teks, ada untuk menulis teks itu tebal, miring, garis bawah, dan seterusnya. Kemudian geser ke samping kanan, itu untuk mengatur teks posisinya apakah akan ada di atas, di tengah, di bagian bawah, dan seterusnya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Berikutnya pengaturan format teks di sini sebelah kanannya. Kemudian insert itu memiliki submenu juga, akan tampil di bagian ribbon di bawahnya. Di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mengerjakan analisis data dengan sangat baik. Page layout, jika ditekan, di dalamnya itu tersembunyi perintah-perintah seperti ini. Nanti tentu saja pada awal-awal belajar aplikasi ini tidak semuanya dipelajari secara serentak. Perlu waktu untuk menguasai semua fasilitas yang ada di aplikasi WPS Sheet. Berikutnya di bagian bawah ini ada kotak, namanya adalah formula bar, baris yang digunakan untuk menuliskan rumus. Berikutnya di samping kiri ini ada kode A1. A1 itu menunjukkan posisi sel yang sedang aktif.
Nah, di bagian bawah ini tampilan dari WPS Sheet itu adalah berupa kotak-kotak kecil yang jumlahnya sangat banyak. Intinya dalam tampilan WPS Sheet ini terdiri dari kotak-kotak kecil yang dibangun dari kolom dan baris. Kotak kecil ini disebut dengan sel. Untuk menamai sel adalah dengan menyebut terlebih dahulu kolomnya. Kolom itu adalah yang dari atas ke bawah. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Kemudian yang menyamping itu disebut dengan baris. Maka sel atau kotak yang sedang diklik, kemudian di sini garis tepinya itu tebal, disinilah tandanya bahwa sel itu sedang aktif. Sel apa yang sedang aktif? Maka bisa dilihat di sini, sel B2. Kenapa B2? Karena ada di kolom B dan di baris nomor 2. Maka di sini namanya adalah sel B2. Kalau ini digeser, maka pada name box di sini akan berubah juga menjadi C3 sesuai dengan posisi di mana sel itu sedang aktif. Itu adalah nama dari sel. Kemudian bergeser ke bawah. Di bagian bawah ini ada tulisan sheet 1. Ini artinya adalah lembar kerja pertama. Lembar kerja ini bisa dibuat atau digandakan atau diganti namanya. Dengan cara, jika ingin mengganti nama lembar kerja sheet 1 ini, silakan ditekan sheet 1, kemudian pada mouse diklik mouse kanan. Berikutnya silakan dicari rename, ganti saja sesuai dengan keinginan. Misalnya saya ganti dengan lembar 1. Setelah itu tekan tombol Enter. Bagaimana jika ingin menambah lembar yang lain? Bisa menggunakan cara tekan tanda plus di samping kanannya lembar 1. Di sini tekan plus, maka akan terbentuk otomatis sheet 2. Di sini sudah ada 2 sheet atau 2 lembar kerja. Apakah lembar kerja ini bisa dipindah-pindah tempat? Bisa. Dengan cara pertama, bisa menggunakan menu yang ada dengan cara klik kanan, kemudian move. Akan dipindahkan kemana? Di sini ada pertanyaan to workbook. Ya. Masih dalam satu file, pilih saja before sheet, sebelum sheet nomor 2 atau dipindahkan ke bagian akhir. Saya berikan contoh, saya akan pindahkan move to end. Artinya lembar pertama tadi dipindahkan di paling belakang, kemudian pilih OK. Sekarang lembar pertama sudah pindah di paling belakang. Cara kedua bisa dengan cara pada lembar 1 ini klik mouse kiri, jangan dilepas mouse-nya, kemudian geser ke samping kanan sampai panah hitam itu berpindah tempat, kemudian dilepas mouse-nya. Maka lembar pertama sudah pindah di bagian belakang. Misalnya di sini akan membuat tabel dengan 4 kolom. Klik salah satu sel, misalnya di sini langsung saja menulis nomor. Tekan tombol Enter pada keyboard. Berikutnya pada kolom sebelahnya nama. Ditekan tombol Enter lagi, di sebelah kanannya alamat. Pindah lagi ke sebelah kanannya nomor telepon. Berikutnya adalah melakukan pengaturan lebar kolom sesuai kebutuhan. Untuk mengatur lebar kolom,
bisa dilakukan dengan cara yang pertama, diklik pada kolom yang ingin diubah lebarnya pada kolom nama. Setelah diklik pada kolom D, klik kanan. Silahkan diatur kolom width. Saya akan mengisi di sini 60 mm. Sudah agak lebar. Pada kolom alamat akan saya tunjukkan mengatur lebarnya dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggeser pakai mouse. Kalau tadi dengan cara menggunakan kolom width, kemudian diisikan berapa angka yang diinginkan, sekarang akan menggunakan mouse. Diklik dulu pada kolom yang ingin diubah lebarnya. Selanjutnya, dekatkan pointer mouse, panahnya mouse, pada pembatas kolom di sebelah kanan, sehingga panahnya tadi berubah menjadi panah arah kanan kiri. Selanjutnya, mouse-nya ditekan, jangan dilepas, digeser ke kanan untuk menambah lebarnya. Di situ sudah tertulis width 23,14 atau dalam kurung 4,42 cm. Silakan digeser, dilepas. Lagi klik, jangan dilepas. Di situ terdapat informasi berapa senti. Jika ingin menambah lebarnya, geser ke kanan. Jika ingin mengurangi, geser ke kiri. Ini cara yang cepat. Saya berikan contoh lagi pada kolom F, telepon. Dekatkan pointer mouse sampai berubah menjadi panah kanan kiri. Klik mouse, jangan dilepas. Geser ke kanan untuk menambah lebarnya, geser ke kiri untuk mengurangi lebarnya. Setelah pengaturan kolom sudah selesai, maka perlu dilakukan pengaturan garis-garis tabel yang akan digunakan. Di sini nomornya itu ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mendapatkan 5 baris. Sekarang cara membuat tabelnya supaya garis-garisnya itu kelihatan lebih tebal, silahkan diklik pada kolom sel C2. Kolom C, baris kedua, isinya adalah nomor ini. Silahkan diklik, kemudian geser ke kanan sampai kolom F2, kemudian tarik ke bawah sampai F7. Cara pertama bisa seperti itu. Cara kedua, tekan sel C2, kolom C dan baris kedua, kemudian tekan tombol Shift pada keyboard, jangan dilepas, ditekan terus, jangan dilepas. Selanjutnya klik pada F7. Ini cara melakukan blok dengan menggunakan keyboard. Setelah terblok, maka dilakukan pengaturan bordir. Di sini adalah tempat untuk melakukan pengaturan bordir. Kalau ditekan langsung di situ tulisannya all bordir. Tapi jika ingin melakukan pengaturan, silakan pada segitiga kecil di sampingnya ditekan. Di sini ada pilihan mana yang mau dikasih bordir. Apakah all bordir, semuanya dikasih bordir? Apakah hanya bagian luarnya saja? Apakah bagian luarnya tetapi dengan tebal? Saya contohkan, kalau ini misalnya offset bordir, maka yang tebal hanya bagian luar saja kalau offset. Jika kemudian diganti misalnya text box bordir, maka didapatkan bordir yang tebal tapi hanya di bagian luar, di bagian dalamnya tidak dibordir. Kembali lagi. Sekarang kalau misalnya
ingin yang dibordir itu seluruhnya, maka pilih saja all bordir. Tetapi sebelum melakukan all bordir, sebenarnya di bagian bawah ini ada pengaturan apakah bordirnya itu akan menggunakan satu garis putus-putus atau bentuk garis yang lain. Silakan nanti tinggal diatur saja. Kemudian pewarnaan dari garis-garisnya juga bisa dipilih salah satu warna sesuai dengan keinginan. Inilah cara memberikan bordir atau memberikan garis tepi pada tabel yang dibuat. Selanjutnya adalah bagaimanakah memformat teks supaya teks itu posisinya sesuai dengan keinginan. Pada kolom nomor, di blok terlebih dahulu, klik sel yang ingin diketengahkan. Klik jangan dilepas, geser ke bawah. Selanjutnya, di sini ada pemformatan posisi teks. Ada di bagian atas tengah, kemudian di tengah-tengah ada middle line. Di sini juga ada posisi di tengah-tengah tapi di bawah. Di sini ada di sebelah kiri, ini ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah dari sel. Kemudian ini di sebelah kanan. Ini rata kanan kiri. Maka saya contohkan dulu menggunakan tengah-tengah. Sekarang teks sudah kelihatan rapi karena posisi ada di tengah-tengah kolom. Yang lain nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, supaya tabelnya itu kelihatan lebih menarik lagi, bisa diberikan warna sesuai dengan kebutuhan. Untuk mewarnai tabel, salah satu caranya adalah dengan di blok bagian tabel yang ingin diwarnai. Berikutnya, langsung bisa di sini memilih warna fill color-nya. Umpamanya akan dikasih warna hijau. Atau dikasih warna gelap sekalian. Gelap. Sekarang teksnya sudah tidak kelihatan. Supaya teksnya kelihatan, maka gantilah warna teks dengan cara tadi kembali di blok mulai dari kolom C sampai kolom F2. Warna teksnya di sini untuk mengubahnya pilih saja teks color-nya berwarna terang karena tabelnya berwarna gelap. Boleh dipilih warna putih atau misalnya warna kuning. Saya akan contohkan memilih berwarna putih. Maka sekarang teksnya sudah kelihatan. Apabila dirasa kurang tebal, maka teks ini bisa ditebalkan dengan cara dipilih terlebih dahulu di blok seperti tadi kolom C sampai kolom F. Berikutnya di sini dipilih bold. Maka teksnya sekarang sudah lebih tebal daripada sebelumnya. Itulah cara untuk memformat tabel sebagai latihan supaya kalian lebih menguasai materi hari ini. Silakan membuat tabel seperti yang tertera pada video ini. Selanjutnya, isikan nama-nama teman kamu satu kelas minimal 10 orang, lengkap dengan alamat dan nomor teleponnya. Selamat berlatih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.